Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ustadz semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali perjumpaan kita pada pembelajaran Quran Hadis kali ini, sebaiknya kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda Ustadz semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran dan Hadis. Kenapa kita mesti mempelajari Al-Quran dan Hadis? Karena Al-Quran dan Hadis telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya untuk dipedomani dan untuk diamalkan isi-isinya. Oleh karena itu sepatutnya bagi kita untuk mempelajari dan memahami apa itu Al-Quran dan apa itu hadis. Apakah Ananda semua tahu apa itu Al-Quran dan hadis? Ya, Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup umat Islam yang harus kita pedomani. Oleh karena itu, Ustadz akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, Al-Quran diambil dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'an, yang artinya bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dari pengertian tersebut, maka dapat kita bagi kalamullah itu bisa diartikan bukan ucapan Nabi, bukan ucapan para malaikat, dan juga bukan ucapan makhluk lainnya. Kemudian mukjizat. Mukjizat merupakan kemampuan yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutawatir. Mutawatir ialah riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih, dan mustahil orang tersebut berbohong. Dan yang terakhir, Al-Quran merupakan ibadah bagi orang-orang yang senantiasa membacanya dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Ustadz lanjutkan ke materi selanjutnya. Nama-nama lain Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Quran dengan berbagai nama. Antara lain, Allah menyebutkan Al-Kitab, yang mana dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, yang bacaannya ialah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan nama lain daripada Al-Quran tersebut ialah Al-Furqan, yang artinya pembeda. Pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Furqan ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kemudian Allah juga menyebutkan nama lain daripada Al-Quran itu ialah Az-Zikr, yang artinya peringatan.
seperti bagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Hijr atau surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan masih banyak lagi nama-nama Al-Quran yang Allah sebutkan. Kita sambung ke materi selanjutnya, pengertian hadis. Hadis secara bahasa bisa diartikan baru, ucapan, ataupun cerita. Secara istilah diartikan setiap sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau, dan sifat Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Dari pengertian hadis tersebut dapat kita bagi 4. Pertama ialah perkataan Nabi. Perkataan Nabi yakni berkaitan tentang syariat yang Nabi katakan, tentang akidah, tentang akhlak, maupun tentang pendidikan. Berkenaan tentang perbuatan Nabi ialah penjelasan praktis Nabi terhadap peraturan syara yang belum jelas teknik pelaksanaan, seperti jumlah rakaat dalam sholat, cara melakukan sholat, cara haji, cara zakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ketetapan. Ketetapan ialah keadaan Nabi yang mendiamkan atau tidak melarang, dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat beliau. Dan yang keempat, yang terakhir, ialah sifat. Sifat ialah sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabat. Seperti contohnya ialah Nabi memiliki sifat jujur, Nabi memiliki sifat amanah, Nabi memiliki sifat fatona, dan Nabi memiliki sifat tabligh, dan lain-lain sifat-sifat Nabi yang terpuji. Bagaimana Ananda Ustadz semuanya? Sudah bisa dipahami tentang pengertian hadis, pengertian Al-Quran, dan nama-nama lain daripada Al-Quran? Semoga Ananda semua bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini, dan bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dekatnya kita kepada Rasulullah SAW. Jadi tentunya kita dapat pahami ialah Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengertian hadis ialah setiap sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat Nabi Muhammad SAW, itu merupakan hadis. Baik, Ananda Ustadz semuanya, silahkan kerjakan latihan berikut ini dan kirimkan hasil latihan tersebut ke Google Classroom kita, agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, dan siswa-siswi Ustadz semua, anda semua bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.
Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Ananda semuanya yang telah menyimak pembelajaran kita berkaitan tentang Al-Quran dan hadis, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bekal untuk kehidupan kita kelak untuk menjelajahi kehidupan ini. Mungkin cukup dari Ustadz untuk materi kali ini. InsyaAllah akan kita sambung di materi selanjutnya. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.